Oke, semua buka kamera. Yang nggak buka kamera ini nanti Miss keluarkan dari Zoom ya. Mana wajahnya semua? Max Brooklyn, mana wajahnya Max? Cheryl, Arista, oke, April, Charles. Ini William Cuthbert belum join audio ini, William. Join audio, yuk. Si William. Oke, April, buka kamera. Kenapa April kameranya? Ada masalah dengan kameranya, April? Indra penglihatan. Oke, kita lanjut ke indra penglihatan. Halaman berapa? 117. Ya, halaman 117. Sudah dibuka bukunya semua. Sebelumnya Bapak nih. Ya. Kenapa? Buku apa? Buku apa? ESPS. Udah dibilang indera penglihatan. Ya kan? Bahasa Indonesia itu berarti ESPS. Oke. Hitam-hitam. Mata panda. Gelap dia jadinya. Iya. Karena matanya lelah. Sehingga sel-sel matanya kurang istirahat. Tuh. Matanya jadi lelah, otot matanya jadi tegang, jadi menghitam dia. Nih, mata kita. Makanya nggak boleh, kamu kalau main handphone itu jangan terlalu lama. Ya, bisa membuat mata panda. Kalau apa? Iya, main handphone itu apalagi kamu tuh harus dibatasi. 1 jam, 1,5 jam paling lama, ya kan? Terus nanti kalau mau main handphone lagi, sekitar berapa jam lagi gitu, diselang waktunya. Nggak boleh terlalu lama. Oke, kamu kemarin udah bahas indera penglihatan kan? Bagian mata luar, kelas 4C. Udah kan? Bagian mata luar. Ada yang pertama yaitu alis ya. Lihat di bukunya karena nggak bisa Miss tampilkan. Alis mata. Alis ya, alis mata ya. Kelopak mata. Kan? Alis kelopak mata, bulu mata dan bulu mata. Kelopak mata itu yang membuat kamu bisa tutup mata. Kedip-kedip. Coba tahan dulu. Nggak kedip. Tahan berapa lama? Coba yuk. Buka dulu matanya, tahan nggak kedip. Kira-kira berapa lama? Udah perih mata Miss. Kalau perih berarti tandanya matanya udah mulai kering, ya. Harus segera dibasahi. Makanya kita langsung kedip. Jadi kelopak matanya itu berfungsi untuk menjaga mata, membuat mata kita bisa menutup. Saat menutup, saat berkedip, itu terjadi proses membasahi mata. Mata kita jadi dibasahi lagi, ya. Jadi matanya ada cairannya lagi di mata gitu, nggak kering, nggak serat dia. Mengistirahatkan mata. Kalau mau bertanya, angkat tangan. Kalau Miss izinkan baru ngomong. Jangan diinterupsi Miss kalau ngomong ya. Mengistirahatkan mata dari terpaan cahaya. Makanya kita istirahat tidur, tutup mata ya kan. Nih, mengistirahatkan mata dari terpaan cahaya. Yang tadi Miss katakan nggak boleh main game lama-lama. Kamu menatap layar handphone itu kan ada cahayanya kan?
Nah, itu main gamenya 2 jam, 3 jam, nonton TV lagi. Atau ini kamu udah zoom dari rumah kan menatap layar laptopnya atau handphonenya. Terus sudah selesai itu main game lagi, lanjut lagi. Ini suara Miss kecil. Iya, itu sinyal aja itu ya. Jadi bisa menyebabkan mata kita kelelahan, bisa bikin mata kita jadi mata panda, hitam, ada lingkaran hitam di mata. Ya. Itu bagian mata luar yang udah kita pelajari. Lanjut ke bagian dalam mata. Yuk, yang di sekolah halaman 117, lihat. Bagian pertama itu adalah sklera. Oke, bisa dilihat sklera. Bagian mata yang pertama adalah sklera. Baca yang di rumah si Riuna. Yuk Riuna baca. Nomor 1, sklera. Ya, Miss. Ya, Miss. 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 Nih, nomor 1, Rina, sklera. Baca. Sklera merupakan lapisan terluar yang sangat kuat dan berwarna putih. Bagian sklera yang berwarna bening disebut kornea, yang berfungsi menerima dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Oke, sklera. Sklera itu katanya lapisan terluar yang kuat. Ini lapisan mata kita yang putih, itu yang bagian luar, itu lapisan yang kuat, namanya sklera. Bagian sklera ada yang warna bening. Nah, yang warna bening ini disebut kornea. Di bagian sklera ada yang warna bening, yang bening kita sebut kornea. Fungsinya menerima dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Kalau indera pendengaran kemarin, yang pertama kali menerima getaran apa? Daun telinga. Getaran itu pertama kali di daun telinga, baru masuk ke dalam kan. Kalau penglihatan, jadi cahaya yang pertama masuk itu diterima di kornea, nanti diteruskan cahaya tersebut masuk ke mata. Nih, cahaya bagian ini yang bening kornea, itu bagian yang menerima cahaya. Lalu yang kedua, pupil. Yuk, yang kedua pupil, Max Brooklyn, baca. Max Brooklyn, kuat suaranya. Ini ngapain lanjut? Pupil merupakan lubang di tengah iris, berfungsi mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Pupil yang mana? Merupakan lubang di tengah iris. Kamu kalau perhatikan saat berkaca, ada nggak di tengah-tengah matamu yang warna hitam? Ini pupil yang di tengah-tengah ini. Nih, mana pupilnya ini? Yang warna hitam, ya. Duh, kamu nggak ada slide-nya ya? Yang ini. Ya. Ada matanya coklat kan? Yang paling tengah itu namanya pupil. Yang di tengah-tengah mata itu pupil, ya. Kalau mata kucing juga semua itu punya pupil. Mata kamu nanti coba berkaca lihat. Kalau mata Miss warnanya coklat, tapi tengah-tengahnya itu pasti hitam. Ya. Kenapa? Hah? Kedip juga lah mereka. Lanjut, pupil itu tadi. Apa fungsinya? Mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Gak semua cahaya yang kamu lihat itu masuk ke mata, tapi diatur oleh si pupil. Berapa yang cukup, yang perlu untuk masuk ke mata. Ya. Lanjut, nomor 3. Si iris. Iris yang mana? Nih, baca yang iris si Justin Grayson.
Ya, nomor 3 Iris, baca Justin. Ya, unmute. Justin Grayson. Mana suaranya Justin? Yuk Gavin aja, Gavin Governance. Kalau Miss sudah panggil namanya, baca langsung ya. Iris berfungsi mengatur besar kecilnya pupil serta memberi warna mata. Iris itu berfungsi mengatur besar kecilnya pupil kita saat menerima cahaya dan serta memberi warna pada mata. Kamu warna irisnya warna apa? Hah? Iris yang ini yang bagian luar, berarti yang warna coklat. Kalau di buku kita dia irisnya warna apa ini? Hah? Coklat. Kamu irisnya warna apa? Kalau Miss coklat juga kayaknya. Kamu ada yang punya warna hitam irisnya? Keanu kayaknya hitam nih. Drake hitam ya. Coklat, iya. Iris itu yang dia Aku hitam, Miss. mengatur besar kecilnya pupil ya, yang di sekitar dari si pupil tadi. Dan dia yang memberi warna pada mata kita. Lanjut nomor 4. Lensa mata. Yuk, baca si Richelle Valerie. Lensa mata. Lensa mata berbentuk cembung dan bening, berserta terletak di belakang iris. Lensa mata berfungsi untuk meneruskan dan memfokuskan cahaya agar jatuh tepat di retina. Ya, lensa mata ini yang di bagian belakang mata. Ya, bagian cembung dan bening. Dan tadi kenapa nggak ke toilet? Jadi mau ke toilet lagi? Tapi ini nggak ada lagi yang ke toilet ya. Lensa mata berbentuk cembung dan bening. Nah, coba lihat di bukunya yang kamu di sekolah. Yang mana lensa mata? Ini, yang warna pink ini. Ya. Berbentuk cembung dan bening serta terletak di belakang iris. Lensa mata kita fungsinya apa? Meneruskan dan memfokuskan cahaya agar jatuh tepat di retina, ya. Supaya tepat jatuh di retina. Lensa mata kita. Kamu bisa melihat benda karena cahaya itu tepat jatuh di retina. Kalau nggak tepat jatuh itu jadi kabur. Itu makanya ada yang pakai kacamata. Lanjut nomor 5. Ada otot mata. Ya, otot mata kita baca si Kenrich Alvaro. Kenrich. Ya, Kenrich. Ya, Miss. Baca otot mata ini yang kelima. Otot mata berfungsi untuk menambatkan bola mata pada dinding dalam rongga mata dan menggerakkan bola mata. Iya, otot mata berfungsi untuk menambatkan bola mata kita. Nih, supaya kamu bola matanya nggak keluar, nggak jatuh, ada otot mata yang menjaga mata kita tetap di dalam sini, ya, dinding. Dan juga fungsinya itu untuk kamu biar bisa lihat keliling, ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, ya. Bisa lihat itu karena ada otot mata yang menggerakkan. Oke? Lanjut nomor 6, ada koroid.
Koroid, coba baca Christopher Lee. Nomor 6, koroid. Koroid merupakan lapisan tengah yang mengandung banyak pembuluh darah. Koroid. Nah, lihat yang di buku yang warna merah itu semua koroid ya. Bagian dari mata kita yang mengandung banyak pembuluh darah. Jadi mata kita ini seperti bola ya, bola yang ini bulat. Ada koroid, bagian tengah dari mata kita yang mengandung pembuluh darah. Lanjut ke nomor 7, si retina. Retina, coba baca si Chloe. Chloe, retina. Retina merupakan lapisan terdalam bola mata yang mengandung sel-sel penglihatan. Bagian retina yang sangat peka terhadap cahaya disebut bintik kuning, sedangkan bagian yang tidak peka terhadap cahaya disebut bintik buta. Disebut bintik buta. Oke, retina itu merupakan lapisan terdalam dari bola mata. Lapisan terdalam dari bola mata. Ini yang membuat kita bisa melihat. Karena di situ banyak saraf-saraf penglihatan. Ada yang peka terhadap cahaya kita sebut bintik kuning, ada yang tidak peka cahaya disebut bintik buta. Ya. Yang peka cahaya bintik kuning, yang tidak peka cahaya bintik buta. Itu yang dia di bagian belakang dari mata kita, namanya retina. Nomor terakhir 8. Saraf mata. Yang saraf mata coba baca si Sisko Alvaro. Saraf mata Sisko Alvaro baca. Yuk Sisko. Ini udah sebut namanya, jangan ditunggu-tunggu lagi. Saraf mata berfungsi meneruskan rangsang cahaya yang diterima sel-sel reseptor ke susunan saraf pusat di otak. Oke, thank you. Partisipannya mana ini? Ya. Kemana partisipannya? Nah, oke. Ini tadi bagian-bagian mata ya yang sudah kita pelajari. Coba kita sebutkan ulang dulu. Bagian mata yang pertama adalah sklera.
ya, sklera. Lalu yang kedua ada pupil. Yang ketiga ada iris, ya kan? Keempat ada lensa mata. Yang kelima otot mata. Yang keenam ada koroid. Ketujuh retina dan kedelapan saraf. Nah, saraf mata ini dia yang akan meneruskan rangsangan yang diterima sel-sel reseptor oleh mata kita ke kemana? Ke otak. Nanti di otak kamu dia menerjemahkan itu apa yang saya lihat gitu. Misalnya si Howard baru pertama kali ketemu sama Fernando. Nanti kan kamu kenalan. Di otak kan diingat kan wajahnya seperti ini itu si Fernando. Besok-besok kalau ketemu lagi disampaikan oleh saraf mata kita sampai ke otak, oh ini namanya si Fernando yang kemarin. Ya, tetap diterjemahkan di otak. Oke? Nanti kamu boleh baca-baca ulang lagi tentang bagian-bagian mata. Selanjutnya ke proses melihat. Lihat bukunya, proses melihat. Gimana kamu bisa sampai melihat? Jadi pertama ingat kita melihat benda dulu, tapi dalam kondisi ada cahaya ya. Kalau gelap gulita, mati lampu kamu di kamar, ada yang bisa dilihat? Enggak ada. Berarti melihat harus ada cahaya. Cahayanya itu nanti akan dipantulkan oleh benda yang kamu lihat. Masuk dia ke dalam mata kita. Di mata kita nanti posisinya masih terbalik. Tapi nanti sampai ke otak, dia sudah tidak terbalik. Oke, kita lihat prosesnya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Proses dari kita bisa melihat ya. Yang pertama, coba Miss mau baca dulu. Siapa? Anastasia, udah bisa baca Anastasia? Sudah, Miss. Oke, nomor 1. Nomor 1. Kita dapat melihat benda jika ada cahaya. 2. Cahaya pantul dari benda masuk ke mata melalui pupil. 3. Cahaya tersebut dibiaskan oleh lensa mata menuju retina. Lensa mata mencembung atau memipih agar bayangan jatuh tepat di retina. Bayangan yang jatuh di retina menjadi terbalik. 4. Bayangan yang ditangkap retina kemudian dikirim ke otak. 5. Otak akan menerjemahkan bahwa benda yang kita lihat tidak terbalik. Setelah diolah oleh otak, barulah kita mengetahui benda yang kita lihat. Oke, kita lihat benda. Pertama, nih pohon kamu lihat. Harus dia terkena cahaya. Pantulan dari cahaya pohon ini akan apa yang kedua? Yang pertama tadi kan harus cahaya kan? Jadi bendanya itu harus ada cahaya. Nanti cahayanya dipantulkan, masuk dia melalui pupil. Pupil yang mana tadi? Yang hitam kecil ini. Dia yang mengatur banyaknya cahaya ke mata kita. Kecil dia ke tengah-tengah ini, masuk cahayanya ya. Terus gimana? Cahaya tersebut dibiaskan menuju retina. Mana retina? Ini bagian retina, bagian di belakang yang mengandung ini saraf-saraf penglihatan. Bintik kuning, yang warna kuning ini dia peka terhadap cahaya tadi kan. Sampai ke sini di retina, dia akan posisinya terbalik. Pohonnya terbalik nggak? Terbalik kan? Nah, cahaya tersebut dibiaskan oleh lensa menuju retina. Nih, lensa di sini tadi, ya. Itu mata kita harus memipih dan pokoknya dia berusaha supaya cahaya itu masuk dan tepat jatuh di retina, supaya yang kamu lihat tidak kabur. Bayangan yang ditangkap di retina akan dikirim ke otak. Dari sini nanti dia melalui saraf mata akan dikirim ke otak. Lalu otak akan menerjemahkan apa itu yang kamu lihat. Gitu, ya. Paham prosesnya? Apa tadi yang pertama? Iya. Apa tadi yang pertama?
Iya, kita bisa melihat benda kalau ada cahaya. Lalu pantulan dari cahayanya, nih, ini dia. Pohon ini terkena cahaya, pantulannya masuk ke dalam apa ini tadi? Bagian yang kecil ini. Apa? Masuk melalui apa? Pupil. Sebelum lensa, masuk melalui Pupil. 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 Nomor 2, cahaya pantul dari benda masuk ke pupil kan? Yang hitam yang di tengah-tengah itu masuk ke situ dia. Lalu di sini ada lensa mata. Nanti lensa mata mengatur supaya dia tepat jatuh di retina. Di retina nanti benda itu akan posisinya gimana? Terbalik. Posisinya gimana saraf mata? Misalnya posisinya akan terbalik. Tapi setelah disampaikan ke otak, posisinya itu sudah tidak terbalik, ya. Di sini sampai di otak baru kamu tahu ini benda apa. Apa bendanya, ya. Kalau kamu sudah lihat, makanya anak bayi itu kan diajari. Ini bola, ya kan? Dikasih tahu sama anak bayi itu. Ini bola sama anak kecil. Nanti dia besok-besok lihat bola katanya, ya kan? Atau kita ajari dia ini namanya gajah. Kasih lihat gambar gajah. Nanti dia besok-besok lihat di otaknya udah ingat, oh ini gajah gitu. Ya. Itu dia proses melihat. Kita masuk ke gangguan penglihatan. Ada gangguan penglihatan. Coba baca si Cheryl Arista. Semua baca yuk, Cheryl. Gangguan penglihatan apapun jauh miopia. Ketidakmampuan mata untuk melihat dengan jelas benda-benda jauh. Kelainan ini dapat diatasi dengan menggunakan lensa cekung. Semua baca semua sampai habis. Apa itu Jocelyn, Fernando? Rabun jauh. Kamu tidak bisa melihat benda-benda jauh, disebut rabun jauh. Ya, kita bisa obati pakai kacamata cekung. Kalau rabun dekat, kamu nggak bisa melihat dengan dekat. Ini misalnya buku dekat ini kamu nggak bisa baca. Makanya sering orang tua itu jauh-jauhkan kan, supaya bisa melihat. Ya. Ada penyakit mata tua, itu kemampuan karena matanya udah tua, jadi rabun dia. Ini dia lihat, kalau miopia, rabun jauh. Jadi tadi proses melihat, bayangannya itu kan harus tepat jatuh di sini kan. Ini posisi yang tepat. Sama ini. Tapi kalau rabun jauh, posisi jatuhnya itu di depan. Belum sampai ke retina dia udah jatuh di sini bayangannya. Ini disebut rabun jauh. Katanya bisa ditolong pakai kacamata cekung. Gini kacamata cekung. Nih, ke dalam dia. Supaya cahayanya itu terus sampai ke retina. Makanya kamu bisa lihat dengan jelas. Cahayanya diteruskan sampai ke retina. Nih, kalau rabun jauh. Rabun dekat, hipermetropia, rabun dekat. Kalau rabun dekat, bayangannya kelewatan sampai ke belakang. Harusnya di sini jatuhnya dia kelewatan sampai ke belakang. Bisa diobati pakai kacamata cembung. Jadi kacamatanya seperti ini. Seperti kacamata apa kita bilang? Seperti menggelembung ke depan kacamatanya. Supaya apa? Bayangannya itu ditarik ke depan dan dia jatuhnya nggak kelewatan sampai di retina ini. Ya, nih kacamata cembung. Kalau rabun dekat. Kalau rabun jauh, kacamatanya apa tadi? Cekung. Supaya
bayangannya jatuh tepat di retina, enggak di depan retina. Belum sampai dia udah jatuh bayangannya. Kalau mata tua, lihat di buku kamu. Dia melihat benda yang dekat dengan jauh, nanti yang dekatnya jelas, yang jauhnya rabun. Nanti yang jauhnya terang, yang dekatnya yang rabun. Gitu kalau mata tua. Serba salah dia matanya. Ya. Kadang dia lihat yang jauh jadi rabun, yang dekatnya terang. Nanti yang dekatnya rabun, yang jauhnya yang terang, gitu-gitu. Kebalik-kebalik, itu mata tua. Ya. Ada yang mau ditanya tentang penyakit pada mata? Yuk, anak sekolah biasanya rabunnya rabun apa? Coba, Kayanu, rabun apa kamu, Kayanu? Nggak bisa lihat kalau jauh kan? Iya. Nih, kalau kita jauh, masih muda biasanya rabun jauh. Tapi kalau orang tua kita, pasti mereka nggak bisa baca dekat. Pasti bacanya di jauh-jauh kayak gini. Itu kalau mata tua rabunnya dekat. Kalau mama kita biasa rabun dekat. Ya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya? Miss, kenapa mata kita ada air mata dan berasal dari mana? Udah ada bagian dari mata kita itu, ya, ada di dalam, ya, saraf mengandung air mata dan mata kita memang harus selalu basah. Ada penghasilnya, oke? Di bagian mata kita nanti akan tetap tersuplai oleh air, supaya mata kita tidak kering dan bisa melihat ke kanan ke kiri. Ada lagi yang mau ditanya? Oke, waktunya sudah habis. Bisa absen sekali lagi ya. Ya. Oke, bye kelas 4C.